Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, Rabu 31 Maret 2021. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kita sampai pada saat ini. Sebelum kita akan mulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang setia mengasihi kami dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa ketika malam lalu Engkau memberikan istirahat yang baik kepada kami. Dan pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami kembali dengan kekuatan dan kesehatan tubuh yang baru. Biarlah Tuhan, ketika kami menyambut hari-Mu yang baru, kami boleh selalu ada di dalam sukacita anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hendak memulai aktivitas kami hari ini. Kami hendak belajar firman-Mu. Tuhan kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami akan mengerti firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Dan terlebih lagi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama yaitu dari Amsal 23 ayat yang ke-17, yang demikian bunyinya, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Lalu bacaan yang kedua dari Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk sarapan rohani kita pada hari ini diberikan judul Jangan Iri Hati. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering mendengar kata iri atau iri hati. Belakangan ini saya sendiri atau mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar anak-anak zaman sekarang atau anak-anak zaman now sering mengatakan iri bilang bos. Jadi enak sekali kata-kata ini terdengar. Iri bilang bos. Lalu apakah iri hati itu Bapak Ibu Saudara? Iri hati adalah sebuah perasaan tidak senang atau tidak puas yang timbul saat kita melihat kelebihan orang lain, atau kita melihat keuntungan dan keberuntungan orang lain. Secara umum mungkin kalau kita mendengar kata iri hati, orang akan cenderung mengasosiasikan pada hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan harta benda. Seperti misalnya iri melihat rumah orang lain lebih bagus, lebih besar, lebih mewah, lebih megah. Atau mungkin iri melihat orang lain memiliki mobil yang lebih bagus, lebih mahal. Atau iri melihat ketika orang lain memakai perhiasan yang bagus, yang mahal. Atau masih banyak lagi yang lain. Iri hati juga bisa muncul dari banyak hal selain materi Bapak Ibu Saudara. Misalnya iri ketika melihat kesuksesan orang lain. Iri ketika melihat kebahagiaan orang lain. Iri ketika melihat karir orang lain lebih bagus daripada apa yang dia raih, apa yang kita raih. Iri kepada pekerjaan orang lain, kepada kesempatan-kesempatan orang lain yang mungkin lebih bagus kita lihat daripada apa yang kita terima. Atau masih banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang iri hati ini. Bapak Ibu Saudara, iri hati kelihatannya sepele. Seringkali muncul
tanpa kita sadari. Dan pasti pernah dialami oleh hampir semua orang. Dan oleh karena itu orang sering menyepelekan hal ini. Orang sering menganggap iri hati itu hal yang manusiawi, wajar-wajar saja, sesuatu yang alami dan tidak membahayakan. Tetapi kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Iri hati adalah sebuah dosa yang dapat dengan mudah merampas rasa syukur dan sukacita kita atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Iri hati bahkan dapat menuntun dan mengarahkan kita jatuh dalam dosa-dosa yang lain, terjerumus kepada dosa-dosa yang lain. Dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah renungan. Di situ diceritakan sebuah kisah. Adalah seorang raja yang sedang sakit parah. Lalu singkat kata raja ini meninggal karena parahnya sakit yang dideritanya. Raja ini memiliki 2 orang anak, 2 orang putra, yang artinya bahwa raja itu meninggalkan warisan untuk kedua anaknya ketika ia meninggal. Ketika raja itu sudah meninggal, datanglah penasehat kerajaan memberikan masing-masing hak kepada kedua pangeran sesuai dengan apa yang menjadi hak mereka masing-masing. Anak yang sulung merasa bahwa adiknya mendapat warisan yang lebih banyak. Demikian juga sebaliknya, adiknya merasa bahwa kakaknya lah yang mendapat warisan yang lebih besar. Akhirnya setiap hari terjadi perselisihan di antara kedua anak raja itu. Lalu mengetahui hal itu, penasehat kerajaan tidak tinggal diam. Ia lalu memanggil kedua anak raja tersebut untuk diajak berdiskusi. Dalam pertemuan tersebut mereka masing-masing saling mengatakan mendapat harta warisan yang lebih sedikit dan menunjuk orang lain atau menuding yang lain mendapat warisan yang lebih banyak. Dan mereka sama-sama mengatakan bahwa itu tidak adil bagi mereka. Lalu dengan bijak penasehat kerajaan mengajukan pertanyaan kepada kedua pangeran itu. Jadi apa yang kalian inginkan? Kedua pangeran itu serentak menjawab, saya ingin harta warisan dibagi seadil-adilnya. Kemudian penasehat kerajaan melanjutkan perkataannya. Baiklah, saya mengerti. Kalian ingin mendapatkan pembagian warisan yang adil, bukan? Kedua pangeran itu pun mengangguk, tanda mereka setuju. Jika begitu, kalian harus mendengarkan dan menuruti apa yang menjadi keputusan saya. Sambung penasehat kerajaan itu. Walaupun ragu-ragu, kedua pangeran itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh penasehat kerajaan. Pangeran pertama, letakkanlah warisanmu di atas meja ini, perintah penasehat kerajaan. Lalu pangeran pertama pun menyerahkan seluruh harta warisannya dan meletakkannya di atas meja. Kemudian kepada pangeran yang kedua diperintahkan hal yang sama oleh penasehat kerajaan tersebut. Lalu penasehat kerajaan berkata,
Jika kalian saling menuding bahwa warisan yang kalian peroleh lebih sedikit, maka sekarang lakukanlah pertukaran. Kedua pangeran bersaudara itu saling memandang dan menyadari kalau ternyata selama ini mereka memiliki maksud yang lain, yaitu ingin mendapatkan bagian yang lebih daripada yang lain. Apakah yang mendasari tindakan mereka? Dasarnya adalah karena mereka iri hati, Bapak Ibu Saudara. Betapa sangat berbahayanya iri hati itu. Sulit dideteksi. Dan dampak terburuknya adalah hilangnya kebahagiaan. Mengapa demikian? Karena iri hati membuat kita terlalu berfokus pada berkat-berkat yang hadir dalam kehidupan orang lain. Kita berfokus pada kenyamanan hidup orang lain, sehingga kita menjadi buta. Kita tidak bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang sudah melimpah, yang telah kita terima dalam kehidupan kita sendiri, yang membuat kita tidak dapat bersyukur, dan akhirnya kita akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita, bahkan kehilangan kebahagiaan dalam kehidupan kita karena iri hati tersebut. Lalu apakah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Jika kita masih memiliki rasa iri hati sampai pada saat ini, mari kita singkirkan dan membuangnya jauh-jauh dari kehidupan kita, agar kita dapat melihat, kita dapat merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sibuk melihat keberhasilan hidup orang lain, sehingga kami lupa bersyukur betapa Tuhan mengasihi dan memberkati hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Kiranya perjalanan kami hari ini, Bapa, di dalam tugas dan tanggung jawab kami, di dalam kerja dan karya kami selalu mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, sehingga di dalamnya Bapa, sukacita, damai sejahtera anugerah-Mu melimpah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.